Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Trikurnia. Kenalkan, nama saya Hasri Sabrina Rahma Putri. Perkenalkan, nama saya Lendri Saputra. Video ini kami akan menjelaskan mengenai kajian Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung dua tingkatan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Yang kedua, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala apa yang kita kerjakan. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman ayat yang pertama, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, harus menebarkan kebaikan, baik kepada qarib, kerabat, maupun mereka yang membutuhkan. Yang kedua, saat menasehati, gunakanlah tutur kata yang santun, sopan, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, membalas kebaikan melebihi kadar yang diterima. Yang keempat, mau berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap penderitaan sesama, kaum duafa, dan siapapun yang membutuhkan. Yang kelima, menghindari sikap yang mementingkan diri sendiri sementara melupakan kondisi sosial di sekitarnya. Yang ketujuh, berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk semua, tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial seseorang. Hikmah berperilaku ihsan. Yang pertama, terbinanya hubungan vertikal antara hamba dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terjalinnya hubungan baik antara anak dengan orang tua. Yang ketiga, terjalinnya silaturahmi dengan qarib, kerabat, dan sanak family. Yang keempat, tertanamnya rasa empati kepada sesama umat manusia. Yang kelima, terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Yang keenam, terjadinya simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam sekitarnya. Yang ketujuh, terjaga kelestarian alam semesta baik di darat, air maupun udara. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Shadaqallahul Azim. Isi dan kandungan ayat. 1. Perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. 2. Berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. 3. Berbuat baik itu luas cangkupannya, bukan hanya terikat ibadah kepada Allah, tetapi melingkupi hubungan sosial kemasyarakatan juga. 4. Bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia. 5. Harus ada keterikatan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. 6. Larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan, berpaling, dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari muncul di hadapan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah insan itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab,
kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pelajaran langsung dari malaikat Jibril bahwa dalam memberikan nasihat itu perlu variasi, seperti menggunakan metode dialogis interaktif supaya lebih mudah dipahami dan tidak bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hakikat insan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlasan dan merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia. Selalu menyabarkan kebaikan dan ikhlas tanpa adanya niat untuk pamer dan riya. Tidak